Bagian 21 Debat. Kadang gua suka senyum-senyum sendiri setiap kali mengucapkan kata-kata yang pernah gua dengar dari orang lain. Misalnya saat gua mengatakan pada Mia kalau dia harus bisa menerima kenyataan kalau gua ini adik tirinya. Dia pernah nanya alamat warnet tapi gua gak kasih tahu, gua bilang cukup kita berdua yang tahu segalanya. Gua juga bilang ke bokap kalau gua dengar kabar, katanya, nyokap udah meninggal. Tapi bokap bilang dia udah nganggep nyokap gak ada sejak dia pergi dulu. Hubungan gua dengan Mia masih sama seperti dulu cuma bedanya sekarang dia jadi enggak sering-sering ngirim pesan. Mungkin dia lagi belajar buat ngilangin perasaannya karena gua juga ngerti yang namanya perasaan gak mudah buat dihilangkan. Hubungan dengan Vina semakin dekat, gua mulai memperhatikannya dan memperlakukan dia dengan baik sama seperti cara dia memperlakukan gua. Lalu dengan Dian? Masih sama, gak ada yang kurang dan gak ada yang lebih. Kuliah hanya 4 kali dalam seminggu yaitu setiap Senin Kamis. Sehari hanya 1 mata kuliah sedangkan ada 8 matkul, jadi 1 kali pertemuan matkul dalam 2 minggu. Belajar mulai dari jam 18.45, pukul 20.30. Tapi tergantung dosennya, ada yang jam 18.30 udah mulai, ada yang jam 21 belum selesai. Hari Senin di minggu ketiga kuliah, sebelum tugas presentasi dimulai dosen meminta mahasiswa yang baru masuk untuk memperkenalkan dirinya. Semua tertawa ngakak saat dia berdiri di depan kelas. Namanya Nata tapi lebih cocok disebut Nita karena dia cowok tapi kerah bajunya sampai terlihat bagian dadanya. Terlebih lagi dia berkulit coklat tapi menggunakan bedak sampai ke bagian dada, dan bibir berwarna merah. Lembab. Cocok tuh dia sama lo, gua sindir Darno yang duduk di samping gua. Najis, kalau dia presentasi di atas gedung udah gua tentang dia biar jatuh, parah, saudara sendiri. Amit-amit, hahaha. Satu persatu kelompok mempresentasikan tugas yang diberikan 2 minggu lalu, yaitu tugas matkul agama dengan materi yang berbeda setiap kelompoknya. Padahal kelompok disusun secara acak tapi gua bisa satu kelompok dengan Darno, kayaknya gua emang benar-benar berjodoh dengan dia. 3 anggota lainnya gak begitu akrab karena setiap kali gua datang ke kampus gak lama dosen masuk kelas dan saat kelas selesai gua langsung pulang, jadi gak ada sosialisasi dengan yang lain. Untungnya saat pemilihan ketua kelas dosen meminta gua untuk jadi humas, walau gua gak kenal semua mahasiswa di kelas tapi gua punya semua nomor HP, PIN dan email mereka. Karena anak baru ini belum punya kelompok jadi dosen meminta siapa yang mau memasukkan dia ke dalam kelompoknya, tapi semuanya diam. Gua ngerasa kasihan jadi gua angkat tangan dan mengajaknya gabung. Darno sempat protes tapi gua tetap memasukkannya ke dalam kelompok. Setelah selesai mempresentasikan tugas, hukum pernikahan dalam Islam, sekarang saatnya tanya jawab. Ragil mengacungkan tangan dan melemparkan pertanyaan pertama. Orang yang pindah agama cuma pengen nikah, terus kalau udah nikah dia gak pernah menjalankan kewajibannya sebagai muslim. Apa hukumnya? Gua coba menjawab. Tadi udah saya jelaskan di poin nomor 4, mungkin Mas kurang memperhatikan. Iya saya juga lihat tadi, maksudnya gini. Misalnya orang masuk Islam biar bisa nikah tapi dia gak pernah sholat. Karena yang lain diam gua coba jawab, coba Mas lihat di KTP agamanya apa? Islam, jawab dia. Tadi sebelum kesini sholat maghrib dulu gak? Ragil hanya nyengir malu. Hahaha, yang lain menertawakannya. Pertanyaan demi pertanyaan terus diajukan dari 4 orang non-muslim yang tetap mengikuti matkul agama, gua terus menjawab setiap ada yang bertanya. Mona mengangkat tangan dan melemparkan pertanyaan. Apa hukumnya kalau nikah dengan saudara tiri, misal ibu kita menikah dengan orang yang udah punya anak? Terus kita nikah sama saudara tiri kita itu, apa hukumnya? Gua hanya diam. Pertanyaan itu langsung mengingatkan gua dengan Mia. Sejak malam itu kita gak pernah ketemu lagi, atau lebih tepatnya gua yang gak pernah ke rumahnya. Otak gua terus memikirkan Mia, gua gak bisa jawab pertanyaan dari Mona. Tapi untung Nata membantu gua menjawab, walau tampang dia ancur tapi otaknya encer. Setelah sesi tanya jawab kami dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Saat kelompok berikutnya baru mau mulai presentasi, 5 orang anak BM masuk kelas. Mereka membagikan 3 lembar kertas yang berisikan surat izin orang tua, surat izin kerja, dan lembar terakhir berisi perlengkapan yang harus dipakai dan apa saja yang harus dibawa untuk acara inaugurasi.
Ketua BM menjelaskan kalau semua mahasiswa wajib ikut inaugurasi yang akan diadakan kampus 2 minggu lagi. Setelah menjelaskan tentang acara mereka meminta kami untuk bertanya tentang acara tersebut. Kak, ini gak kemahalan 300.000 biayanya? Tanya seorang mahasiswi yang duduk di bangku depan. Itu udah murah, kita nginep di villa di Cilember selama 2 hari 1 malam, jawab panitia yang mengenakan kemeja biru. Terus kalau ikut kita dapat apa? Kalau gak ikut gimana? Tanya mahasiswa lainnya, kalau ikut kalian dapat pengalaman. Kalau gak ikut wajib bayar. Gak dapat nilai kah? Tanya mahasiswa yang lain. Enggak, kita di sana seneng-seneng aja. Pokoknya gak bakalan nyesel, jawab panitia dengan alma mater biru. Kuote gua mengangkat tangan, lalu panitia mempersilahkan gua untuk bertanya, apa bedanya inaugurasi dengan ospek? Tentu beda, ospek itu kalian bakalan dikerjain. Jadi kalau ada yang ngerjain kalian di inaugurasi laporin aja ke saya nanti saya urus orangnya, jawab panitia alma mater biru. Di brosur bilang gak ada ospek, bisa langsung kuliah, gak ngeberatin karyawan. Tapi baru. Ini diwajibin bayar 300.000 buat inaugurasi yang cuma buat seneng-seneng dan menurut saya ini ngedadak pemberitahuannya. Ini kelas karyawan, gimana kalau ada yang gak dikasih izin dari pabrik, apalagi yang pendapatannya pas-pasan. 300.000 bukan jumlah yang sedikit. Waktunya masih 2 minggu. Cukuplah buat ngumpulin 300.000, lagian inaugurasi sama ospek beda. Jawab yang pakai alma mater biru. Diminta buat pakai sepatu dengan tali warna merah dan hijau terus kaos kaki beda warna, pakai foto unik, hiasan aneh-aneh, makanan yang harus dibawa dibuat teka-teki. Ini sama aja kayak MOS. Mereka semua diam saling berbisik-bisik, oke, untuk informasi. Selanjutnya kita bakalan kabarin lagi. Terima kasih untuk waktunya, tolong bendahara ikut kami. Lalu mereka meninggalkan kelas bersama bendahara, gila lo udah kayak lagi demo, kata Eka, ketua kelas. Ikut gak ikut harus bayar, gimana kalau yang gak punya duit? Iya gua juga gak setuju, entar pulang kita tutup pintu terus lo ngomong di depan ya, hah lo yang ketua kelas masa gua yang ngomong. Gua gak pinter ngomong di depan, lo aja ya, iya. Presentasi kelompok selanjutnya dilanjutkan, tapi gua gak terlalu merhatikan karena sibuk WA, dengan Vina yang menanyakan kenapa kelas F8 kedengeran ribut. Setelah kelas selesai, saat dosen meninggalkan kelas buru-buru Eka berdiri di depan pintu dan meminta yang lain untuk tetap duduk di meja masing-masing. Mereka terlihat bingung. Bisa minta waktunya, gua mulai bicara di depan kelas, seketika suasana jadi hening. Siapa yang mau ikut inaugurasi? Tanya gua. Mereka saling bertanya dengan teman sebelahnya, lalu sekitar setengah orang di kelas mengacungkan tangan, kita tanya dulu ketua kelas kita, dia mau ikut gak, lanjut gua. Gua sih ogah, mendingan buat beli susu anak gua, kata dia kemudian. Sekarang siapa yang gak ikut inaugurasi? Gua kembali bertanya, hampir semua mengacungkan tangan termasuk yang tadi mau ikut, labil. Sekarang gini, kalau ragu mendingan jangan ikut, tapi gak ikut juga bayar, protes Lia. Eka yang tadi berdiri di depan pintu berjalan ke samping gua, kita kompakin satu kelas gak usah ikut, gak usah bayar, kata dia kemudian, lalu gua sedikit memberikan tambahan biar mereka gak jual nama kalau ditanya alasan gak ikut acara. Setelah selesai berdiskusi gua keluar kelas duluan, Vina yang lagi duduk di depan kelas langsung bangun dan tersenyum. Yuk pulang, ajak dia. Bentar, ikut mas dulu yuk, kemana mas? Udah ikut aja. Eka keluar kelas, dia meminta gua untuk ikut dengannya menemui semua ketua kelas karyawan, kita ngumpul di warung samping kampus yang ada di pinggir jalan. Vina dan gua hanya diam melihat Eka bicara panjang lebar, semua setuju untuk kompak gak ikut acara kecuali Bagas. Bagas, hah? Mau dikompakin semua gak ikut? Tapi gebetan gua pengen ikut, Eka, halah, inget anak lo udah mau lulus SD. Bagas, STTT gak usah buka kartu. Hahaha yang lain menertawakan Bagas, beginilah kelas karyawan. Rata-rata di kelas F8 berusia 20-34 tahun, dan 60% isi kelas adalah perempuan yang usianya 17-24 tahun. Setelah berdiskusi mereka semua sepakat kompak gak ikut inaugurasi, karena gak ada yang perlu dibicarakan lagi gua pamit duluan karena Vina terlihat ngantuk.
Bagian 22, Senggol Bacok. Ternyata seperti ini rasanya jadi mahasiswa. Selain tugas-tugas yang selalu diberikan setiap kali pertemuan, terlebih lagi kelas karyawan 1 matkul 2 minggu sekali, sedangkan setiap materi gak selalu bisa gua cerna dengan baik. Vina selalu membantu gua membuat tugas saat kita nyantai di toko, terlebih lagi matkul matematika, ekonomi, dan pengantar akuntansi. 2 matkul ini yang paling gua benci karena dosennya begitu cepat menjelaskan dan belum juga ngerti udah ganti materi lagi. Emang sih pengulangan, tapi waktu SMA gua gak terlalu fokus belajar. Hari ini pelajaran ekonomi mikro, dosennya bisa dibilang baik tapi tegas. Dia mulai belajar pukul 18.30 dan yang datang lewat jam 19 diminta untuk menghibur kelas, seperti stand up komedi, memberi motivasi, dan nyanyi. Dosen ini begitu asik saat menjelaskan materi, konyolnya materi yang pernah dijelaskan saat matkul matematika ekonomi bisa gua mengerti saat pelajaran ekonomi mikro. Dosen yang satu ini selalu memberikan instrumen piano setiap kali menjelaskan materi, entah karena efek musiknya atau dia yang udah benar-benar berpengalaman yang bikin gua jadi bisa mencerna pelajaran dengan baik. Padahal usianya baru 30 tahunan tapi dia terlihat begitu berpengalaman, terlebih lagi dia sering-sering memberikan motivasi saat mengajar. Sekitar jam 20.35 saat kelas selesai, gua bersama Vina ikut kumpul di angkringan bersama beberapa petinggi kelas karyawan untuk kembali membahas inaugurasi. Semua sepakat gak ada yang ikut di kelasnya masing-masing. Saat lagi asik ngobrol, 3 motor berhenti di seberang angkringan. Salah seorang dari mereka yang mengenakan jaket hitam turun dari motor dan menghampiri kami. "Bob, sini bentar." Semua diam dan menatap gua dengan penuh tanya. Gua berdiri tapi saat mau jalan. Meninggalkan yang lain, Vina memegang tangan gua dan menggeleng-geleng kepalanya. "Gak apa-apa," kata gua lalu Vina perlahan melepaskan tangannya. Gua jalan mengikuti orang tadi ke 5 orang temannya yang masih duduk dekat motor di seberang angkringan. "Lo mahasiswa baru?" tanya orang yang berambut gondrong. "Iya. Gue Ramon, anak semester 5. Ada apa?" "Gak usah deketin Vina kalau lo pengen aman di kampus." Gue diam lalu mengirim sebuah pesan. Gak lama kemudian Vina berjalan ke arah kami. "Bego, kenapa gak bilang ada Vina?" protes Ramon ke temannya yang tadi memanggil gua. Ramon dan teman-temannya terlihat canggung saat Vina dan beberapa teman sekelas gua menyeberang jalan dan sekerang berdiri di samping gua. "Tadi lo bilang gua jangan deketin Vina, emang lo siapanya?" tanya gua sambil merangkul Vina. "Kalau dibilang pacar, gua pacar dia," jawab Ramon. "Sering main ke rumah Vina." "Sering, hampir tiap hari, malah pernah datang ke tempat kerja Vina. Tiap hari gua bawain dia makan siang." "Pernah tidur bareng?" Ramon diam terlihat ragu. Pernah." Pelak. Sebuah tamparan keras dari Vina, sepertinya dia gak bisa menahan diri padahal tadi gua mengirim pesan untuk cukup diam. Gue cengkram kerah baju Ramon. "Gak usah ngarang. Kalau lo tiap hari mampir ke rumahnya berarti lo ngapelin nyokapnya. Vina tinggal ama gua. Vina tiap makan siang ama gua, tiap hari dia ama gua. Lo ngaku cowoknya gua gak masalah, tapi kalau lo ngaku-ngaku pernah nidurin dia berarti lo cari mati." Setelah memberi ancaman, gua lepas kerah bajunya. Ramon hanya diam terlihat malu dan ketakutan. "Sorry, gua tadi cuma bercanda," kata dia kemudian. "Sekarang mendingan lo pada pergi, gatel gua pengen nampol lo," kata Ragil yang dari tadi cuma diam. Setelah Ramon dan antek-anteknya pergi, kita kembali ke angkringan. Vina menceritakan kalau Ramon pernah 4 kali dia tolak. Padahal menurut gua Ramon itu gak jelek, tapi Vina bilang Ramon otaknya mesum. Vina selalu ngehindar kalau ada Ramon soalnya dia bakalan narik-narik tangan ngajak bercanda tapi tangan yang lain suka mepet-mepet nyentuh bagian yang lain. Tapi anehnya ada aja cewek yang mau digituin Ramon di kampus, dasar ayam kampus. Sekitar jam 22.30 gua pamit pulang karena Vina udah nguap-nguap minta dikelonin, tapi bohong gua gak mau ngelakinya di tempat usaha ntar apes, tapi kalau di tempat lain, gimana kesadaran aja. Cerek gua membuka pintu toko yang udah tutup. Gua dan Vina syok saat melihat gelandangan yang lagi tidur di lantai dengan beralaskan kardus bekas. "Tunggu, itu bukan gelandangan tapi itu Ares." "Bangun, Res." Ares terlihat kaget saat melihat gua. "Buset, udah kayak gembel aja gua," kata dia.
Sambil meregangkan badan, udah rahasia umum itu mah. ACM. Gua abis bebersih ketiduran tadi. Tidur di atas aja bang, entar Vina tidur sama mas, kata Vina menimpa, gua kenet dulu, jangan diberantakin kamarnya. Beres. Lalu gua dan Vina berjalan masuk ke net, biasanya kalau ada pertandingan bola pasti net jadi sepi. Tapi malam ini yang pada main di warnet cuekin komputer dan matanya asik nonton bola di TV berukuran besar, gua sengaja pasang TV itu bulan kemarin biar bisa nonton bola bareng. Cerek. Gua buka pintu kamar. Setelah meletakkan tas di meja, Vina langsung merebahkan badan di kasur dengan tangan telantang. Dia tersenyum ke arah gua yang lagi buka satu persatu kancing kemeja, lalu gua gantung kemeja itu di balik pintu bersama dengan celana jeans yang tadi gua kenakan. Ini bukan pemandangan asing buat Vina karena gua gak mau sampai ngelindur buka baju lagi. Vina menekuk kakinya dan sedikit meregangkannya, kampret posenya bikin gua horny. Bikin anak yupah, kata Vina sambil ketawa-ketawa geli. Gua naik ke atas ranjang dan menindih Vina dari atas sampai Dirli meraung-raung di dalam kolor. Lalu perlahan gua mendekati wajahnya, mata kami berjarak sangat dekat. Gua bisa melihat bulu matanya yang lentik, dengan bola mata berwarna hitam kekuning-kuningan. Kap gua cium keningnya. Belum waktunya, kata gua kemudian, hehe, Vina hanya cengengesan. Gua merebahkan badan di samping Vina sambil ngobrol banyak hal, kadang gua gak ngerti sebenarnya hubungan kita ini apa. Gua gak tahu kapan kita memulai hubungan, sejak malam itu kita jadi semakin dekat. Bahkan kita lebih dekat dari orang pacaran, walau gua gak tahu kapan kita memulai hubungan ini tapi gua mengakui Vina sebagai pacar gua, begitu juga dengan dia. Hubungan ini hanya kami berdua yang tahu, gua gak publikasikan atau mengumbar hubungan kami di sosmed seperti AGB-ABG yang baru netes. Pengakuan publik itu penting, tapi gua gak mau mengganti status, menikah dengan Kanza, di Facebook dengan nama Vina. Dia juga gak terlalu mempermasalahkan itu, karena bagi dia itu hanya dunia maya sedangkan dia memiliki gua di dunia nyata. Bagian 23 menantang. Akhir-akhir ini gua dan Vina sering ke rumah karena bokap gak bisa ngurus rumah sedangkan nyokap harus ngurus adik gua yang belum genap 1 bulan. Gua gak pernah menceritakan hubungan kami tapi bokap seperti terlihat senang setiap kali Vina membersihkan rumah, mencuci, memasak dan pekerjaan rumah lainnya. Hari Minggu sekitar jam 14, saat Vina lagi nyuci piring, gua duduk di samping bokap yang lagi liatin nyokap ganti popok bayi. Gua, perasaan baru tadi diganti itu popok, kata gua. Bokap, kamu juga waktu kecil kayak gitu, ngangis sama terus kerjanya. Nyokap, entar juga kamu ngerasain kalau punya anak, cepet-cepet makanya biar Roy punya teman. Gua, Roy? Udah dikasih nama oroknya, bokap, udah, bapak kasih nama Roy Suryo, gua, gak ada nama lain pak. Bokap, udah lama bapak nyiapin namanya, gua, yang bagusan dikit kek pak. Bokap, udah jangan banyak protes, kamu sendiri gimana sama Vina? Gua, gimana apanya? Bokap, halah kamu ini, kalau bapak jadi kamu udah bapak lamar tuh, gua, aku gak mau buru-buru pak. Di tengah obrolan Vina datang dari arah dapur, hayo pada ngomongin aku ya, kata dia lalu duduk di samping gua. Pede, ke belakang yuk. Gua bangun dan berjalan ke dapur diikuti Vina di belakang. Krek. Vina keluar duluan sedangkan gua masih berdiri di depan pintu saat melihat pohon-pohon mangga dan bangku kosong yang berada di bawahnya, gua seperti melihat dia lagi duduk di sana sambil tersenyum dengan tangan yang melambai-lambai. Sama seperti saat kita masih sering menghabiskan waktu di sini, dia selalu seperti itu saat gua baru keluar dari dapur. Kenapa mas? Tumben ngajak ke belakang, tanya Vina heran. Gua jalan diikuti Vina di sebelah kanan dan duduk di bangku di bawah pohon mangga yang rindang. Coba kalau udah berbuah ya, kata gua kemudian. Entar sering-sering bawa ke toko ya mas kalau udah buahan, kamu suka mangga? Suka, apalagi kalau udah mateng rasanya kan lebih enak. Mendadak dada gua terasa sesak, gua tatap daun-daun pohon yang tertiup. Angin, iya, mangga lebih enak dari jarum, kata gua kemudian, lalu gua turunkan pandangan menatap Vina yang terlihat heran. Kok jarum sih mas? Kenapa gak bandingin sama anggur, melon atau lengkeng? Maksudnya jeruk,
Salah ngomong tadi, gua coba ralat ucapan tadi, gua lupa kalau Vina gak tahu masa lalu gua dulu, dia hanya kenal Kanza tapi gak tahu semuanya. Mas ini, kirain aku lagi belajar debus ngomongin jarum, hehehe enggak kok, bentar lagi tahun baru kita kemana ya, pantai aja mas. Enggak ah, loh kenapa? Takut ke bawah air pasang. Ya enggak lah mas ke puncak aja kalau gitu. Lihat entar aja dah. Kali aja anak F8 bikin acara entar kita bisa barengan, aku ikut ya. Pasti, kalau kamu gak ikut siapa entar yang bawain barang-barang, ih mas tega banget pacar sendiri jadi kacung. Hahaha lagian ada-ada aja, mas pasti ngajak kamu. Sekitar abis Isya kita pamit dan kembali ke net, karena tadi di rumah gak sempat mandi dulu badan jadi terasa lengket. Buru-buru gua ambil handuk dan masuk ke kamar mandi yang ada di dalam toko, tapi saat gua mau menutup pintu Vina nyerobot masuk ke dalam. Ikut. Pinta dia. Gua menelan ludah saat melihat Vina yang hanya mengenakan daleman, tubuhnya benar-benar indah. Bahaya ah, kata gua sambil berjalan melewati Vina, tapi saat gua mau membuka pintu kamar mandi. Biur. Sebuah siraman membasahi badan dan kolor bagian belakang, gua balik badan dan melihat Vina yang sedang manyun dengan gayung berisi air di tangan kanannya, buru-buru gua rebut air itu dan menyiram dia. Sekarang kita sama-sama basah, dan akhirnya kita jadi mandi bareng. Sekitar 20 menit kita keluar kamar mandi dengan handuk masing-masing. Sejak dari kamar mandi Vina jadi gak ragu-ragu memperlihatkan tubuhnya di depan gua, biasanya dia meminta gua keluar kamar kalau mau ganti baju tapi sekarang dia cuek pakai baju di depan gua. Karena pikiran gua semakin kotor, buru-buru gua nyalakan komputer yang ada di kamar dan membuka Facebook, karena game yang gua mainkan menggunakan akun Facebook. Rasanya begitu ngantuk karena tadi malam gua begadang sedangkan tadi seharian gak tidur sama sekali, gua rebahkan badan di kasur lalu gak butuh waktu lama gua tertidur. Bagian 24, Dirli kembali. Hari Kamis, dosen lulusan S3 USA ini begitu enak saat membawakan materi. Dosen selalu meminta kami membaca bersama kata-kata yang dia ambil dari bukunya yang cukup laris. 2 jam waktu yang terasa singkat, bahkan buku yang gua bawa masih kosong karena gua bingung apa yang harus ditulis. Tolong buka modul yang udah difotokopi, kata dosen. Semua serentak membuka modul yang tebalnya 244 halaman. 2 minggu lagi tolong udah diketik ulang 170 problem dalam PowerPoint, diartikan dan dipahami isinya. Pak, berarti ini diketik semua dong? Tanya mahasiswi yang duduk di barisan depan, ia sekitar 235 halaman, bapak aja yang tua bisa sehari ngetik 20 problem. Dosen gila. Dia pikir kita gak ada kegiatan lain selain ngerjain tugas, karena kesal gua mengacungkan tangan untuk protes. Pak, saya bisa ngetik itu kurang dari seminggu tapi yang lain belum tentu bisa, apalagi harus sama pahami isinya kayaknya gak mungkin. Kalian masih muda, kalau kalian bisa pahami isinya pasti langsung bisa B. Inggris. Bapak nyuruh kami baca bareng-bareng aja masih banyak yang salah baca, apalagi ngerjain tugas ini individu. Kalau kalian serius belajar pasti bisa. Kalau kita serius belajar gak bakalan ambil kelas karyawan pak. Tiap hari kita kerja dari pagi sampai sore, belum lagi yang lembur atau di shift. Kalian gak kerja 24 jam, pasti ada waktu kosong buat ngerjain tugas. Jangan lupa dibawa tugasnya 2 minggu lagi. Wassalamualaikum. Setelah memberikan tugas dosen meninggalkan kelas, semua mahasiswa masih di kelas sambil ngobrol membahas tugas dari dosen gila. Sekitar 10 menit diam gua maju ke depan kelas untuk memberitahukan sebuah solusi. Tolong minta perhatiannya, gua mulai bicara. Semua diam, suasana kelas yang tadi bergemuruh jadi hening. Kalian yakin bisa ngerjain tugas itu dalam waktu 2 minggu? Enggak lah, gila aja, kata Lia. Gua punya solusi, di kelas F8 ada 36 orang. Jadi 170 dibagi 36, semua diam gak ngerti dengan yang gua maksud. Satu orang nerjemahin 4 atau 5 problem di modul, mau tulis tangan atau diketik itu terserah asal kebaca. Terus yang ngetik 170 problem B. Inggrisnya gua aja. Bayar berapa kak? Tanya Cindy. Gak usah, gua bantu cuma-cuma asal kalian mau nerjemahin. Paling lambat kasih ke gua hari Minggu. Jadi kita hari Minggu ke kampus? Tanya Eko, enggak,
kalian datang ke jalan. Bla 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 bla. Setelah selesai bicara panjang lembar, akhirnya semua setuju untuk datang ke net yang bisa ditempuh kurang dari 30 menit dari kampus. Gua gunakan ini untuk ajang promosi warnet dan toko karena semakin kesini tugas semakin banyak yang tentunya membutuhkan komputer dan internet. Sekitar jam 20.51 persatu meninggalkan kelas, sedangkan gua masih duduk di meja paling depan ngobrol-ngobrol dengan Mona dan yang lain. Eka, mantep tuh, net lo bakalan diserbu bocah entar. Gua, kalau diserbu buat main sih gak apa-apa, tapi kalau cuma nongkrong gua usirin. Mona, kalau gua yang nongkrong diusir gak? Gua, kalau udah penuh gua suruh pindah. Mona, dikira gua bab. Eko, kalau Mona yang nongkrong gua bakalan telentang di bawahnya. Lia, kok tentang? Eka, si Lia, polos apa pura-pura polos? Lia, gua gak ngerti beneran dah. Mona, kok, gua sepupu lo Lia lagi polos banget udah tua juga. Lia, gua baru 18 tahun oi yang tua tuh Kak Eka, dia anak aja udah 2. Di tengah asik ngetawain Eka, Vina masuk ke dalam kelas. Seru banget sih ampe lupa, kata dia kemudian, kampret gua lupa kalau Vina dari tadi nungguin di luar kelas. Lagi bahas tugas kok, yuk pulang, ajak gua duluan ya, kata gua pamit lalu gua dan Vina meninggalkan kelas. Sepanjang jalan menuju net Vina hanya diam, dia hanya bicara kalau gua tanya. Sekitar jam 22 kita sampai di net, Vina langsung membuka toko dan masuk ke dalam diikuti gua di belakang. Suasana begitu canggung, gua nyalakan laptop dan mencari game online terbaru. Sesekali gua melirik Vina, dia hanya duduk di kasur membelakangi gua dengan HP yang dia genggam di tangan kanannya. Perlahan gua merandekapnya dari belakang dengan kedua tangan melingkar di pinggangnya. Kamu kenapa kok diemin mas, bisik gua di telinganya. Gak apa-apa mas, jawab dia dingin, maaf ya, mas tadi cuekin kamu, udah biasa kok. Mas janji gak bakalan cuekin kamu lagi. Vina langsung memutar badannya dan menatap gua, ekspresinya yang tadi begitu dingin kembali seperti biasa, bener ya, kata dia kemudian. Iya mas janji, Kap. Gua mencium keningnya. Kami ngobrol-ngobrol ringan sampai akhirnya sebelum tengah malam Vina tidur lebih dulu, gua masih terjaga sambil memikirkan apa yang kita lakukan tadi. Selama ini gua selalu coba berusaha menahan Dirli tapi malam ini gua begitu mudah membiarkan Vina berkenalan dengan Dirli, bukan gua gak suka. Gua normal, gua juga menikmati saat Dirli di manjakan, tapi gua takut kalau sampai Dirli jadi bakalan sering minta dimanjain seperti dulu. Bagian 25, Tahun Baru 2013. Biasanya gua merayakan Tahun Baru dengan bersenang-senang tapi kali ini gua harus bersedih karena Vina jatuh sakit. Vina demam tinggi, selama 2 hari gua dan nyokapnya terus menemaninya di rumah sakit. Awalnya Vina diduga kena tipes tapi ternyata dia kena demam berdarah. Gua mencari buah jambu merah tapi Vina terus muntah-muntah karena komplikasi dengan lambung, jadi gua diam-diam mengolesi bibirnya dengan obat yang terbuat dari kurma karena rumah sakit melarang kami membawa obat dari luar. Hari ketiga di rumah sakit, keluarga gua dan keluarganya Vina yang membesuk terlihat senang saat melihat keadaan Vina yang terlihat membaik dan bisa diajak ngobrol. Melihat keadaan Vina yang membaik gua pamit pulang dan meminta mereka untuk tetap menemani Vina selama gua pergi. Dian yang tadi ikut membesuk pulang bareng dengan gua, tapi karena perut lapar sebelum nyampe rumah kita mampir ke sebuah resto yang berada di dalam mall. Sambil menikmati makanan kita ngobrol-ngobrol. Kak. Jawab gua tanpa menolehnya, kakak lihat aku dong. Gua menatapnya dan mengangkat halis dengan isyarat, apa? Kakak lihat aku kan? Pertanyaan aneh. Ih kakak jawab, siapa yang ada di depan kakak? Anak kecil yang bisanya cuma ngambek, aku udah bukan anak kecil lagi kak. Yalah udah gede, orang kamu udah kelas 3 SMA, tapi kakak suka nganggep aku kayak anak kecil. Emang masih kayak bocah. Ih kakak aku udah gede, lihat aja nih dada aku gede pante aku semok, kata Dian sambil menggoyang-goyangkan badannya. Kali aja itu pakai tambahan isinya. Enggak kakak sini nih coba pegang, Dian menarik tangan gua dan coba menyentuhkannya tapi buru-buru gua lempaskan tangan, heh ini di mana? Protes gua. Abis sebel kakak suka ngeremehin aku terus. Coba sekarang kakak tanya kenapa kamu ngerasa udah gede? Aku kan bentar lagi lulus SMA kak.
Nah itu kamu juga sadarkan udah gede, kakak cuma bercanda kok kalau bilang kamu masih bocah. Iya aku tahu kok, tapi bisa gak kakak jangan anggap aku kayak anak kecil lagi, gua hanya dia memikirkan perkataannya. Kakak lihat kan, aku udah gak pernah pundung kalau yang aku pengen gak diturutin. Aku juga gak ngerengek-rengek lagi kalau minta sama kakak. Kenapa? Padahal lucu lihat kamu ngerengek-rengek apalagi kalau Manyun tuh ngegemesin. Aku cuma pengen nunjukin ke kakak kalau aku udah bukan anak kecil lagi. Aku lagi belajar jadi orang dewasa biar kayak Teh Vina. Gua kembali diam, selama ini gua selalu memperlakukan Dian seperti anak kecil, walau kadang gua suka terpesona saat dia memakai kemeja dan jeans yang membuatnya terlihat dewasa tapi saat dia menggunakan seragam sekolah gua masih melihat dia sama seperti beberapa tahun lalu. Bukan gua gak ngehargain usahanya untuk tampil dewasa, tapi gimana pun penampilannya dan sekeras apapun dia coba bersikap dewasa di mata gua dia masih sama seperti beberapa tahun lalu. Malah dicuekin, kamu gak perlu niru Vina. Biarin, aku pengen kayak Teh Vina, dia cantik, pinter, ya pokoknya dia sempurna banget deh. Kamu gak perlu jadi orang lain buat kelihatan sempurna, kamu pengen dewasa kan? Kamu bisa belajar dari orang lain. Belajar dewasa dari orang lain? Aku gak ngerti kak. Kamu suka baca kan? Nah harusnya kamu lihat pesan yang ada di dalam cerita itu. Sebenarnya penulis itu selalu ngasih pelajaran buat pembaca, cuma kadang orang cuma baca selewatan aja gak nangkep pesan si penulis. Oh gitu ya kak, entar aku kalau baca mau nyantai gak buru-buru. Iya, gak usah kejar target bacanya. Yuk ke toko buku cari novel yang bagus. Gak kak, aku kan suka baca-baca di forum di situ juga ceritanya bagus-bagus apalagi kebanyakan pengalaman pribadi. Oh ya kakak juga jadi suka baca forum kayaknya ketularan kamu nih, hehe biarin, kakak baca gak cerita terbaik 2012? Baca, cuma belum pada ditamatin malah katanya 20% cerita mau ditamatin di novelnya. Gak jadi tahu kak, dia lanjutin ceritanya di forum, yang bener. Endingnya gimana? Bener kak tapi belum ending. Yah kirain udah ending, entar dah bacanya kalau udah ending. Entar aku kasih tahu kalau udah ending. Kak, antar aku nyari boneka yuk. Setelah makanan habis, kita turun ke lantai dasar mall. Dian kebingungan nyari boneka untuk temannya yang ulang tahun minggu depan. Gua coba memilihkan boneka tapi Dian selalu protes dia bilang kalau gua gak ngerti boneka, padahal menurut gua untuk ngasih kado boneka itu jangan teddy bear atau Hello Kitty atau yang udah pasaran tapi cari boneka yang beda dari yang lain. Dret belum selesai memilih boneka ada panggilan masuk dari Vina. Vina, mas, suaranya terdengar seperti orang nangis tapi ini bukan suara Vina, ini suara nyokapnya. Gua, kenapa bu? Kok nangis? Vina, keadaan Vina memburuk, mas buruan kesini, gua, iya bentar. Ada apa mas? Tanya Dian setelah gua menutup telepon. Ayo ke RS, gua menarik tangannya meninggalkan toko boneka. Hanya butuh waktu beberapa menit kita udah kembali ke RS karena jaraknya gak terlalu jauh dari mall tadi, gua melangkah tergesa-gesa diikuti Dian yang sesekali lari karena tertinggal. Bagian 26, sebuah harapan sebuah kesempatan. Air mata ini langsung menetes saat melihat Vina dengan tubuh tak berdaya, kaki ini terasa lemas saat melihat darah segar yang keluar dari hidungnya. Seperti mimisan tapi ini lebih deras dan terus keluar walau nyokapnya terus membersihkan dengan kapas. Nyokapnya bilang harus bayar 10 juta dulu baru bisa masuk ruang ICU, gua langsung lari keluar kamar untuk mengurus administrasi. Walau kaki ini terasa begitu lemas tapi gua paksakan untuk berlari, gua gak mau terlambat. Gak peduli beberapa pasang mata menatap gua heran, gua terus lari. Gua gak mau sampai terlambat. Sekitar beberapa menit setelah mengurus administrasi gua kembali ke kamar. Sekarang dua orang perawat sedang membersihkan hidung Vina yang masih mengeluarkan darah. Kenapa belum masuk ruang ICU? Apa kurang? Berapa saya harus bayar? Sebutin saya pasti bayar, gua protes dengan napas terengah-engah. Sabar pak, tunggu bentar lagi, jawab seorang perawat yang sedang membersihkan darah yang terus keluar dari hidung Vina. Plastik berukuran besar dengan penuh kapas dan darah membuat gua takut, gua gak mau kehilangan orang yang gua sayang dengan cara seperti ini lagi, tolong.
Buruan selamatin Vina, gua terus berteriak-teriak dalam hati. Setelah menunggu beberapa menit Vina dibawa masuk ke ruang Icu, bokap menelpon seorang ustadz yang tinggal dekat rumah. Setelah menelpon bokap berjalan meninggalkan kami menuju musola untuk memanjatkan dua-dua yang diminta Pak Ustadz untuk dibaca. Gua hanya bisa menyandarkan badan di kursi menunggu bersama keluarga gua dan keluarga Vina. Dian yang duduk di samping gua ikut nangis, dia sesekali menatap gua tapi gua gak mempedulikannya. Dari dulu orang takut dengan DBD tapi gua enggak, gua gak pernah takut dengan penyakit mematikan itu karena yang gua tahu DBD hanya demam yang naik turun. Tapi ternyata saat Vina keadaannya membaik justru saat itulah sel-sel dalam tubuhnya sedang digerogoti. Pembuluh darah yang pecah dan jumlah trombosit yang semakin sedikit membuat Vina sekarat. Gua tatap pintu ruang Icu yang berjarak beberapa meter dari sini, di dalam sana tim dokter berusaha menyelamatkan Vina. Sedangkan gua hanya bisa berdoa, gua gak bisa berbuat apa. Apalagi, hanya ini yang bisa gua lakukan. Gua pasrah, gua serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Gua jadi teringat kejadian beberapa bulan lalu, gua masih ingat saat pertama kali Vina main di net dan gua menawarinya jadi operator. Saat pertama kali dia membuatkan kopi. Saat pertama kali dia mijit gua yang kecapean. Gua masih mengingat semua yang pernah kita lalui. Kanza, dia yang membuat gua bisa berubah seperti ini dan Vina dia yang melanjutkannya. Ah, kenapa saat-saat seperti ini gua harus mengingat semua itu? Gua terhentak saat tangan Dian merangkul gua, dia menatap gua dengan air mata yang masih membasahi pipinya. Perlahan gua menyandarkan kepala di pundaknya, dada gua terasa begitu sesak, badan gua lemas. Gua bukan orang penakut, tapi di saat seperti ini justru gua jadi sangat penakut. Gua takut kehilangan lagi, gua gak mau sampai terulang lagi. Cerek, setelah sekian lama menunggu dokter keluar dari ruang Icu. Alhamdulillah, semua serentak bersyukur saat dokter bilang kalau keadaan Vina membaik, gua lega mendengarnya. Tapi karena Vina belum boleh dibesuk dan harus beristirahat di ruang Icu jadi kami hanya menunggu di luar. Dari kaca yang ada di pintu ruang Icu gua melihat Vina yang sedang terbaring dengan peralatan medis yang menempel pada tubuhnya. Karena kaki yang begitu terasa lemas jadi gua duduk di lantai dekat pintu sambil menyandarkan badan pada dinding. Bokap Vina meminta gua untuk duduk di bangku yang ada di seberang lorong tapi gua hanya menggeleng-geleng kepala. Gua gak mau ninggalin Vina lagi, di sini jarak terdekat gua dengannya. Dian ikut duduk di sebelah kanan gua, dia menatap gua tanpa bicara. Ada apa? Dian hanya menggeleng-geleng kepalanya. Udah jam 9, dicariin waloh, aku udah bilang mau nginep. Kami kembali saling diam, suasana terasa hening. Vina orang baik, kenapa dia harus berada di dalam sana? Maaf. Maaf, aku hanya mengingat MU di saat seperti ini, tolong. Beri dia kesempatan lagi. Aku janji akan menjaganya dengan baik. Aku gak akan melakukan hal-hal buruk lagi Tuhan, tolong sembuhkan dia. Kami semua hanya bisa menunggu, berharap, dan berdoa. Melihat keluarga kami, gua baru sadar kalau yang takut kehilangan bukan hanya gua tapi mereka juga. Sebelum tengah malam dua orang perawat keluar dari ruang Icu, mereka mengatakan kalau Vina udah sadarkan diri. Mereka bilang Vina takut di dalam sendirian, karena keadaan Vina yang semakin membaik jadi Vina diperbolehkan pindah ke kamar rawat. Bagian 27 Kebersamaan. Selama seminggu di opname Vina diperbolehkan pulang, dia maksa ingin kerja tapi gua memintanya untuk beristirahat selama beberapa hari di rumah sampai keadaannya benar-benar pulih. Sabtu sore sekitar jam 16 dengan mengenakan sweater biru dan jeans hitam gua tarik gas motor untuk menjemput Dian. Sore ini cuaca begitu cerah padahal tadi pagi hujan terus mengguyur kota Bogor. Sekitar beberapa menit gua hentikan motor di sebuah rumah dengan seseorang yang udah berdiri di teras. Dian terlihat manis dengan mengenakan baju lengan panjang warna pink bergambar bunga dan celana jeans biru. Saat gua baru turun dari motor pintu depan terbuka, uanya keluar dan berjalan ke arah kami dengan mengenakan baju koko hitam dan sarung. Wah, mau jenguk Vina. Gua, iya bah. Wah, jangan larut malam ya, Dian mau nginep bah. Wah, besok kamu sekolah. Dian, besok hari Minggu bah, ih abah pikun. Wah, astagfirullah, kirain hari Jumat berarti tadi abah salah bikin surat. Gua, surat apaan emang bah?
Wah, surat pemberitahuan buat warga. Dian, udah bikin lagi aja bah. Wah, udah disebar tadi siang. Dian, ya entar pada gak dateng loh. Wah, entar biar si Saud yang urus. Dian, yuada Dian berangkat dulu ya bah, takut kemagriban. Wah, iya hati-hati di jalan, jangan begadang. Gua, Dian, ya. Uanya salah satu tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh di lingkungannya, walau dia Ua Dian tapi Dian memanggilnya Abah, begitu juga gua yang kadang memanggilnya Ua atau Abah. Setelah salim kita pamit berangkat menuju rumah Vina. Beberapa menit sebelum maghrib kita udah sampai di rumah Vina, keluarga dan beberapa orang saudaranya menyambut kedatangan kami dengan baik. Sambil menunggu Vina yang masih mandi, gua dan Dian berjalan ke samping rumah dan melihat-lihat kolam dengan ikan cantik di dalamnya. Kasian ya ikannya gak bisa berenang bebas, kata Dian yang duduk di samping kanan, tapi mereka aman di sini, gak bakalan ada yang nangkep, udah gitu dikasih makan, ya tapi sempit. Sekarang lihat kamu, ikan ini gak jauh beda sama kamu, ih masa aku disamain kayak ikan. Gini, kamu juga gak dibebasin main sama Ua, tapi kalau kamu dibebasin mungkin kamu bakalan kebawa pergaulan ABG-ABG sekarang. Aku juga bisa jaga diri kok Kak, Ua aja yang gak percayaan orangnya. Kalau Ua kamu gak percaya, mungkin kamu gak bakalan dibolehin nginep di sini sekarang. Aku kan berangkatnya ama kakak, lagian Ua percaya kok ama kakak MAH. Nah itu dia, dapat kepercayaan itu susah, bukan susah tapi kepercayaan itu gak bisa diperbaharui. Yaelah Kak, udah kayak pelajaran aja pakai diperbaharui. Kan kalau orang bilang kepercayaan itu mahal, nah sama kayak emas bisa bahal soalnya susah dapetnya terus gak bisa diperbarui. Terus apa hubungannya sama kepercayaan? Dapat kepercayaan itu susah, kalau kepercayaan dirusak belum tentu orang bisa percaya sama kita lagi. Oh jadi gitu ya Kak, tapi aku gak ngerti, hewunya wah. Kakak jelasin biar aku ngerti. Beberapa menit kemudian Vina datang dengan rambut sedikit basah. Kayaknya ada yang abis ceramah nih, kata Vina sambil berjalan menghampiri kami lalu duduk di sebelah kiri gua. Gua, biasa, nih anak kecil kalau ngomong kudu jelas aja. Dian, apaan sih, kakak aja yang ngomongnya berbelit-belit. Vina, hahaha teteh juga ngerti soalnya teteh juga suka gak ngerti kalau gak fokus dengerinnya. Gua, udah berasa pakai rumus aja gua ngomong, Vina, Dian, hahaha. Jam 20 gua dan dua orang saudara Vina membongkar kandang ayam yang udah gak terpakai. Hari ini keadaan Vina terlihat semakin membaik, dia juga ikut membantu Dian dan yang lain di dapur untuk membuat nasi liwet. Sekitar 30 menitan kayu-kayu bekas kandang ayam itu berubah jadi arang, saudara Vina masuk ke dalam rumah dan beberapa detik kemudian kembali ke teras dengan kipas angin dan terapo, terminal. Sambil menunggu ayam matang, Vina dan Dian berjalan menghampiri kami bersama Rara yang memegang gitar. Rara adalah sepupu Vina yang tinggal di Jakarta, dia mahasiswa seperti kami. Perlahan Rara mulai memetik gitar itu. Konani omoteiru jikan wa tomate kurnai. Karapo no kokoro wa anata no kimochi weo mada mitsukurai onaji weo ni dotu egaku koto wa dekinai no ni. Atashi no kanjou wa tadakurikai shite bakari. Gua kagum saat mendengarnya, Rara begitu lancar menyanyikan lagu ini terlebih suaranya juga bagus, Vina dan Dian yang duduk di sebelah kiri gua ikut menyanyikan salah satu lagu Jepang yang sering gua putar di toko. Aino uta, weo kika seteyo sono yokoga omitsumeta anata no koto shiritai yo mou de ate shimata no. Don anisabishikuta mo mata airu kiga shite iru karariu nante iranai hiki kaesenai koto weo shite iru. Kono mama jawa suremono ni nate shimau desho. Atashi no kanjou wa namida no okuka gayaita. Aino uta, weo kika seteyo sono yokoga sono saki ni anata ga imamitsumeteru hito ga iru tuakatemo. Subasa weo kudasai tu shinjite utau yuni atashi date chikao yokako no zenbu uke ireru tete ekimeta. Aino uta, weo kuchizusamu sono ega oni furetai anata ga imamitsumeteru hito ga iru tuakatemo. Aino uta, wa waranai mou de ate shimata no. Setelah nyanyi-nyanyi kita ngobrol-ngobrol bersama, gua gak terlalu banyak bicara karena Vina dan saudara-saudaranya yang asik bercerita tentang masa kecil mereka. Saat lagi asik-asik ngobrol, Roy sepupu Vina datang dengan 2 lembar daun pisang berukuran besar lalu dia menggelarnya di lantai teras. Karena keasikan ngobrol waktu jadi begitu cepat berlalu, kami pun menyantap nasi liwet dan ayam bakar bersama.
Kalau saat di rumah sakit gua melihat keluarga Vina begitu sedih tapi di sini gua melihat mereka begitu cerita, tawa dan canda mereka benar-benar membuat suasana malam ini begitu hangat. Sekitar jam 23 Vina, Dian dan Rara tidur lebih awal di kamar Vina sedangkan gua masih di luar bersama sepupu Vina yang lain. Kami hanya ngobrol-ngobrol ringan sambil menghisap rokok. Hahaha. Kadang kalau teringat saat tahun baru ada rasa kesal, sedih, takut, dan senang. Semua rasa bercampur jadi satu. Gua sedih, tentu semua orang yang mempunyai hati akan merasa sedih saat pasangannya sakit. Gua takut terulang kembali, gua senang saat melihat Vina selamat dari masa-masa kritis. Gua kesal karena rencana tahun baru di puncak gagal padahal gua udah merencanakan itu dari awal Desember, tapi mungkin Tuhan berkata lain. Tentunya gua bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan, gua ingin memperbaiki rencana yang sempat gagal, gua ingin ke puncak bulan depan saat Vina udah benar-benar pulih. Gua udah memikirkan semua ini matang-matang dari bulan Desember lalu, dan gua harap apa yang udah gua rencanakan ini akan berjalan lancar karena ini adalah pilihan yang udah gua ambil. Bagian 28, naik level. Sabtu sore di awal bulan Februari, Vina meminta gua mengantarnya kondangan. Gua sempat kaget karena dia ngedadak memberitahunya tapi karena lokasi hajatan di arah puncak jadi gua berniat abis kondangan langsung ke puncak. Sekitar jam 18.15 pada maghrib, dengan mengenakan batik kapel berwarna biru kita meninggalkan toko untuk kondangan, tapi saat di perjalanan hujan turun mengguyur kota Bogor yang membuat gua panik buru-buru cari tempat untuk berteduh. Untungnya di pinggir jalan ada beberapa kios tutup yang bisa digunakan untuk berteduh. Tanpa pikir panjang gua langsung parkir motor di depan kios dan kita berlari ke terasnya untuk berteduh. Tahu hujan gini tadi bawa mobil aja, sabar mas sabar. Mas lupa lagi bawa jas hujan. Gak apa-apa mas, kan pakai sweater. Iya, entar kalau dingin bilang ya biar mas gak ngebut, iya mas. Mas lupa nanya, ini kita mau kondangan ke rumah siapa? Teman sekelas aku mas, tapi dia udah 2 bulan. Waduh. Amit-amit dan nikah gara-gara kecelakaan, emangnya kenapa mas? Kan yang penting tanggung jawab. Bukan masalah gitu, biasanya entar anaknya juga bakalan kayak gitu, ah mas kata siapa. Rata-rata sih gitu, tapi gak tahu deh benar atau enggaknya. Lagian haramkan, kalau mas hamilin aku, emang mas mau nunggu anaknya lahir baru nikahin aku? Tergantung. Kok tergantung? Biasanya ada keluarga yang gak mau nanggung malu, jadi gak peduli sama larangan nikah waktu lagi mengandung. Sekitar 30 menitan hujan mulai reda, Vina memaksa gua untuk melanjutkan perjalanan walau masih sedikit gerimis. Sekitar jam 19.10 menitan kita sampai di tempat tujuan, hujan tadi membuat tempat hajatan jadi becek. Tapi gua kagum melihat jumlah tamu yang datang begitu banyak, apa kalau gua nikah bakalan sebanyak ini tamunya? Sedangkan rata-rata teman gua di dunia maya, Norose. Gua dan Vina duduk di bangku dengan meja bundar, mempelai wanita sesekali menghampiri kami karena Vina adalah teman dekatnya di kelas. Saat lagi ngobrol, ada teman Vina yang baru datang. Gua gak kenal, tapi setelah mendengarkan mereka ngobrol gua jadi tahu kalau dia adalah Monik. Menurut gua Monik orangnya cantik, tapi melihat dia bersama cowoknya gua jadi kasihan. Benar-benar seperti langit dan bumi, jauh beda. Tapi beginilah kalau cinta, gak mandang ketampanan. Monik, abis dari sini kita ke Pemdayu, Vina, hayu. Cowok Monik, bentar, kita baru juga duduk gak enak kalau langsung balik, Vina, kalian yang baru dateng, kita udah dari tadi. Gua hanya diam melihat mereka merencanakan main ke Pemda setelah kondangan, melihat Vina yang begitu bersemangat gua jadi takut kalau sampai rencana ke puncak gagal lagi. Selama beberapa menit gua terus cari cara biar mereka gak jadi ke Pemda, tapi sampai kami meninggalkan tempat hajatan gua masih belum menemukan solusi. Akhirnya ada jalan keluar, sebelum melewati pertigaan tanpa pikir panjang gua salib Monik yang ada di depan dan membelokkan motor ke arah puncak. Monik mengejar gua, jadi kita ke puncak. Tanya dia, gua hanya manggut-manggut. Karena udara yang terasa begitu dingin jadi kita berhenti untuk makan bakso dan minum bandrek, sambil menghangatkan badan kami kembali ngobrol-ngobrol. Baru bernapas lega gua harus kembali bingung saat Monik mengajak pulang.
Melihat Vina juga ingin pulang sepertinya gak mungkin bisa ngajak mereka ke Gantole. Karena gua gak mau sampai maksa mereka jadi gua meminta Vina untuk ikut gua. Monik dan cowoknya terlihat heran melihat gua dan Vina berdiri di pinggir jalan. Gua meminta Vina untuk menghadap jalan lalu gua berdiri di jalan sambil sedikit membungkukkan badan. Di sebuah klakson panjang dari motor yang hampir nyerempet gua. Mas mau ngapain sih? Ini di jalan loh, protes Vina. Maaf, bentar ya, kata gua sambil mengodok saku celana dengan tangan kiri, lalu tangan kanan gua memegang tangan kirinya. Vina terlihat bingung dengan yang gua lakukan, tapi perlahan gua keluarkan tangan kiri dari saku dan memasukkan cincin yang udah gua beli dari bulan Desember di jari manisnya. Will you marry me? Vina menatap gua dengan mata berkaca-kaca, senyumannya begitu manis. Dia gak bicara apapun sampai air matanya menetes, lalu menarik dan memeluk gua begitu erat. Aku mau Maas. Aku mau, kata dia sambil tetap memeluk gua. Gua lihat Monik dan cowoknya tersenyum ke arah kami, lalu Vina melepaskan pelukan dan menggandeng tangan gua kembali ke warung bakso. Monik, cie ada yang dilamar nih. Vina, hehehe kapan kalian nyusul? Monik, kapan ya? Kayaknya tahun depan deh. Vina, kok tahun depan? Cowok Monik, kita baru juga jadian sebulan. Monik, nah itu jawabannya, gak mau buru-buru Vin. Sekitar jam 22 kita memutuskan untuk pulang, sepanjang jalan Vina memeluk gua begitu erat. Karena pakai helm gua jadi gak terlalu dengar jelas dia ngomong apa, tapi ada beberapa kata yang bisa gua tangkap dengan baik. Saat dia bilang, aku udah nunggu lama mas. Sebelum tengah malam kita udah kembali ke net, Vina selalu melemparkan senyuman setiap kali gua menatapnya. Hanya butuh waktu beberapa Vina udah tidur lebih dulu, sedangkan gua masih terjaga di sampingnya. Kadang apa yang kita rencanakan gak selalu berjalan sesuai harapan, tapi selama kita berusaha pasti ada jalan keluar. Gua berharap apa yang telah gua lakukan ini benar, dan semoga semua akan sampai pada titik akhir sebuah perjalanan. Bagian 29, Satu Langkah. Hari Minggu gua sengaja menutup toko karena Ares gak masuk kerja. Sekitar jam 10 gua starter motor dengan Vina yang udah nempel di belakang. Sepanjang jalan gua hanya diam, gua bingung gimana caranya membicarakan ini dengan keluarga Vina. Mas kenapa? Tanya Vina di belakang, gak apa-apa kok. Mas gugup ya hehe, nah itu tahu. Udah bilang aja mas mau nikahin aku. Buset tuh the point banget, daripada basa-basi dulu mas. Iya juga sih, tapi kira-kira orang tua kamu ngerestuin gak ya? Pasti ngerestuin mas tenang aja. Sekitar 30 menitan kita memasuki gang sempit, gua sedikit syok saat melihat kedua orang tua Vina yang lagi duduk di bangku kayu depan rumahnya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Gua duduk di bangku dengan kedua orang tuanya, sedangkan Vina masuk ke dalam untuk membuatkan kopi. Nyokap Vina, kirain mau kesininya sore, ibu belum juga masak, gua, tadinya mau sore bu, tapi mendung takut keburu hujan. Kami ngobrol-ngobrol seperti biasa tentang pekerjaan dan tentang keseharian Vina di toko, tapi arah pembicaraan mulai berubah saat Vina kembali dengan 2 gelas kopi dan meletakkannya di meja. Vina menunjukkan cincin di jari manis kirinya sambil menceritakan. Saat gua melamarnya di pinggir jalan. Arah pembicara semakin jauh dan semakin jauh, bokap Vina, Vina KB dulu aja. Vina, kok KB sih pak? Kan Vina pengen cepet punya momongan, bokap Vina. Kalau kamu punya anak entar kuliahnya gimana? Nyokap Vina, coba milih mana, nikahnya kalau udah wisuda atau nikah dulu baru punya anak abis wisuda? Vina, kan bisa cuti MAH kalau hamil. Gua, entar males lanjutin kalau udah punya anak. Vina, ah mas bukan belain aku. Hahaha gua dan kedua orang tuanya menertawakan Vina yang cemberut karena gak ada yang memihaknya, gak kerasa kita ngobrol ke sana kemari sampai adzan zuhur terdengar dari masjid yang gak jauh dari sini. Gua ke kamar mandi untuk ambil wudhu, gua sholat bukan cari muka di depan orang tuanya tapi sejak Vina sembuh gua jadi ingin lebih mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Awalnya Vina ketawa saat gua mengajaknya sholat berjamaah di toko, tentu Vina ngerasa aneh karena walau ada tempat sholat tapi selama ini gua gak pernah nyuruh karyawan sholat apalagi ngajak sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah Vina mencium tangan kanan gua, dia tersenyum begitu manis saat gua menatapnya. Awalnya gua menganggap Vina tanpa busana adalah pemandangan indah,
tapi ternyata ada pemandangan yang lebih indah dari itu. Yaitu melihat Vina seperti ini, wajahnya yang cantik dengan kulit putih dibalut mukena berwarna pink membuatnya terlihat semakin cantik. Abis sholat kok bengong, gua hanya diam. Mas gak kesurupan kan? Gua hanya tersenyum, bukan gak mau ngomong tapi gak semua yang kita rasain bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seperti yang gua rasain saat ini. Yuk keluar, kata gua kemudian. Mas duluan aja, aku bantu ibu masak dulu ya, jangan pedes-pedes. Iya Pi. Gua berjalan keluar sedangkan Vina ke dapur membantu nyokapnya masak, mau ikut bapak mancing gak? Tanya bokap Vina yang baru mau berangkat, kapan-kapan aja deh pak. Ya udah bapak berangkat dulu ya, iya pak hati-hati. Dengan motor gede berwarna hitam bokapnya pergi meninggalkan gua sendirian di depan rumah. Sambil menunggu Vina masak gua ambil HP di saku dan membuka game yang baru beberapa hari lalu diunduh dari Play Store. Awalnya gua kurang suka dengan game ini, karena untuk menaikkan level bangunan membutuhkan waktu lama tapi saat melihat anak-anak di kelas hampir semuanya bermain game ini jadi gua ikut-ikutan dan mulai kecanduan. Sesekali Vina ke depan lalu kembali ke dapur, sampai sekitar jam 14 Vina meminta gua untuk ke dapur karena masakah udah matang. Jamur, ati ampela, ceker, dan oyong disajikan dalam satu masakan. Gua gak tahu ini namanya apa, tapi rasanya benar-benar lezat. Setelah makan yang enak itu ngudut, tapi gua gak suka ngerokok di depan perempuan. Bukan Vina ngelarang tapi menurut gua kurang nyaman kalau sampai asap rokok terhirup oleh Vina. Sekitar jam 15.30 kita meninggalkan nyokapnya sendirian di rumah, walau sendirian tapi. Nyokapnya gak pernah kesepian karena di belakang rumah banyak kontrakan dan rata-rata ibu-ibu tukang ngerumpi. Bagian 30, kalah taruhan. Hubungan gua dengan Vina semakin dekat, tapi walau begitu kami belum menentukan pernikahan. Bukan gua gak serius dengan pertunangan tapi kedua orang tua kami masih belum menemukan tanggal yang tepat. Setelah maghrib gua dan Vina pergi meninggalkan Ares sendirian di toko, sesampainya di kampus kita harus berpisah karena kelas yang berbeda. Hari ini sebenarnya gua malas masuk karena dosennya sangat membosankan, selama memberikan materi hanya barisan depan yang memperhatikan sedangkan yang lainnya sibuk ngobrol dan memainkan gadget. Tolong jangan berisik, protes dosen, suasana kelas mendadak hening. Kalian boleh gak dengerin saya, tapi tolong jangan berisik. Lalu dosen kembali menjelaskan materi yang menurut gua lebih mirip guru yang sedang mendikte. Karena bosan gua duduk di lantai belakang kelas yang masih memiliki ruang kosong sekitar 2 meter, Darno ikut duduk di samping gua sambil mengeluarkan laptop dari dalam tas dan memasang joystick. Setelah loading Windows, Darno membuka game PES. Ini bukan pertama kalinya kami main PES saat kelas berlangsung, tapi setiap kali kami merasa bosan hanya ini cara satu-satunya untuk menghilangkan kebosanan ketimbang harus keluar dan menghabiskan rokok di WC seperti yang lain. Tahuan nyok? Ajak gua dengan suara pelan, berapa? Tanya Darno sambil asik menggiring bola, 100.000. Buset gua lagi bokek. Yah gak seru mainnya kalau gak taruhan. Gimana kalau yang kalah harus nembak Nata di depan kelas? Jiah cuma kayak gitu, kurang seru. Di tengah berunding tentang taruhan Ragil dan Eko ikut duduk dan menonton kami yang lagi main. Eko, gak ngajak-ngajak lo pada, Ragil, ikutan dong. Gua, STTTT jangan keras-keras ngomongnya, Eko, iya sorry. Darno, mau pada ikut taruhan gak? Eko, berapa? Darno, gak pakai duit, yang kalah nembak Nata di depan kelas. Ragil, daripada nembak mendingan yang kalah cipok Nata depan kelas, gua, nah kalau itu gua setuju, gimana? Darno, boleh. Gua menyobek kertas 4 bagian dan menulis nama gua, Eko, Ragil, dan Darno lalu melipat-lipatnya. Setelah dikocok 2 kertas diambil, nama yang ada di dalamnya yang akan bermain dan menentukan siapa yang akan mencipok Nata saat kelas berakhir. Darno membuka kertas pertama dengan tulisan, Eko, lalu kertas kedua dengan tulisan, Darno, selamat. Gua hanya jadi penonton. Setelah menyusun strategi pertandingan dimulai. Gua kaget saat melihat Eko yang begitu jago bermain, padahal selama ini gua taunya dia anak yang rajin karena setiap kali ada tugas dia selalu yang pertama kali mengumpulkan atau mempresentasikannya di kelas. Pertandingan berakhir dengan skor jauh dari kata seimbang, yaitu Eko, 6 dan Darno, 1.
Darno, asu. Kalah telat gua. Eko, udah enjoy aja ntar lo dapet cipok Nata, Ragil, iya nikmatin aja, sekalian minta spo NG. Entar gua bawain bantal besok takut lo gak bisa duduk. Darno, kampret. Hahaha Eko dan Ragil menertawakan Darno, tolong yang di belakang jangan berisik. Iya pak, jawab kami serentak. Sekitar jam 20.30 Ragil langsung buru-buru menutup pintu saat dosen meninggalkan kelas. Eko dan Darno maju ke depan kelas, lalu Eko meminta Nata ikut maju. Ada apaan? Tanya Nata bingung, udah sini aja, jawab Eko. Lalu Nata bangun dan berjalan ke depan kelas, Ragil, tutup mata lo. Nata, buat apa? Mau dikerjain ya? Eko, iya gua mau ngasih kejutan, tapi jangan lari ya, Nata, aku kan ulang tahun masih lama. Udah tutup aja, Darno mau ngasih sesuatu. Nata menutup matanya, semua yang di kelas terlihat bingung melihat kami. Perlahan Darno mendekati Nata dan pelan-pelan dia mencium bibir Nata. Buset, gila ah. Homo. Edaan, parah, geli woi, seru. Semua yang di dalam kelas terlihat syok saat melihat Darno mencium Nata, tapi Nata bukan menghindar melainkan memegang kepala Darno dan membalas ciumannya dengan beringas. Hahaha. Semua ketawa sampai ada yang ampe nangis karena menertawakan Darno yang coba melepaskan ciuman Nata tapi tangannya begitu kuat memegang kepala Darno. Setelah beberapa detik Nata melepaskan ciuman, Darno terlihat pucat dan seperti orang mau muntah. Hahaha. Kami kembali menertawakan Darno jangan ada yang salah paham ya, Darno cuma kalah taruhan aja, Eka. Kenapa gak suruh sodok aja? Darno, buset lo aja sono. Eko, kasian men, entar dia gak bisa duduk besok. Hahaha kami kembali menertawakan Darno, ini baru pria sejati, kata Ragil menimpa. Wih. Prok semua yang tadi menertawakan Darno jadi memujinya. Darno dan Nata adalah orang yang sering memberikan hiburan di kelas. Mereka sering melakukan hal-hal konyol yang membuat mereka seperti orang bodoh tapi justru itu bisa menghibur orang lain. Gua udah kenal Darno sejak SMP tapi baru kali ini gua bisa melihat dia begitu berani, bukan karena mau cipokan dengan Nata tapi karena dia bisa menepati kata-katanya sendiri. Seandainya yang kalah Eko, Ragil, atau gua sepertinya bakalan langsung kabur saat kelas berakhir. Sekitar jam 21 satu persatu meninggalkan kelas begitu juga dengan gua karena Vina udah nunggu di luar dari tadi. Ada apaan sih rame banget? Tanya Vina, Darno nyipok Nata. Hah yang bener mas? Iya bener. Kok bisa? Darno homo ya? Enggak, dia kalah taruhan tadi. Oh pantesan, tapi parah amat taruhan ampe kayak gitu. Yah tahu sendiri kelas mas isinya orang gila semua, yuk balik. Gua berjalan menuju parkiran dengan Vina yang menggandeng tangan kiri gua. Vina yang duduk di samping gua sepanjang perjalanan pulang terus ketawa saat gua menceritakan kejadian tadi di kelas. Bersambung.